Jadi kesimpulan hadis ini yang pertama, at-tajir alladzi yasduq fi tijaratihi wa yata'amal bil amanah. Seorang pedagang yang jujur dalam dagangnya, dalam bisnisnya, dan dia bertransaksi dengan amanah, dengan kepercayaan yang benar, yubarikullah fi tijaratihi. Allah akan membarokahi di dalam dagangan. Usahanya semakin melesat, konsumennya bertambah, berdatangan dari arah mana saja, meskipun keuntungannya sedikit. 1000 kali 1 juta orangnya 1000 kali. Wa fuzu yaumal qiyamah bi munazalati syuhada wasidikin. Di samping dagangannya barokah, dia kelak derajatnya di akhirat akan sama seperti orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berilah tahu kami ilmu-ilmu yang masih kami bodohi, yang kemudian jadi ilmu yang bermanfaat, berguna untuk diri kami sendiri, keluarga, kerabat, sahabat kami, berguna untuk nusa dan bangsa kami, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami. Jadikanlah semua dari kami, semua istri dan semua keluarga, anak-anak kami dan cucu-cucu kami sampai hari kiamat, orang-orang yang ngerti tentang ilmu agamamu dan mengamalkan ilmu syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karama ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10 dari kitab Mukhtarul Hadis Syarif, hadis-hadis yang pilihan. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru al-aminu as-saduku al-muslimu ma'asyuhada yaumal qiyamah. Hadis sahih rawahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis yang ke-10 dari 58 hadis yang akan kita baca.
kita sampai di hadis yang ke-10. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada semua sahabatnya secara khusus yang mendengarkan langsung dan kepada seluruh umatnya. At-tajiru al-aminu, seorang pedagang al-aminu yang dapat dipercayai, as-saduku yang banyak berucap jujur, yang sangat jujur, al-muslimu yang beragama Islam. Jadi pedagang yang amanah, yang dapat dipercaya, kalau dapat amanah selalu tidak pernah berkhianat, dan as-saduq selalu jujur mengatakan sesuatu, dagangannya yang mau dijual jujur, transaksinya selalu jujur, dan dia beragama Islam. Itu derajatnya kelak di hari kiamat Allah kumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Bahasa mati syahid, syahid itu apa? Man mata fi qitalil kufar litakuna kalimatullah yal ulya. Orang yang matinya karena berperang melawan orang kafir, yang tujuan perangnya untuk menegakkan agamanya Allah. Islam jaya di atas bendera orang kafir. Yang tujuan perangnya itu namanya orang mati syahid. Seorang pedagang yang amanah dan yang jujur dalam berucap, dia kelak meskipun seumur hidupnya tidak pernah ikut perang, maka derajatnya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu dosa-dosanya semuanya Allah ampuni, dosa besar, dosa kecil, kecuali dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hakul adami kepada manusia, kayak punya tanggungan hutang, itu tetap wajib dimintai keikhlasannya, dimintai ridhonya orang yang menghutangi, atau dibayarkan, dilunasi hutangnya. Misal orangnya bilang tidak usah bayar, itu sudah cukup, berarti sudah ridho, orang ikhlas ya. Jadi semua dosanya orang mati syahid yang ada kaitannya dengan Allah, dosa kecil maupun dosa besar, yang tidak ada kaitan dengan manusia sama sekali, itu langsung Allah ampuni semua. Pedagang yang jujur mengatakan sesuatu ketika bertransaksi, ketika berniaga, ketika berbisnis dengan mitra kerjanya atau dengan konsumennya, dengan kliennya, itu derajatnya sama dengan orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Itu maksudnya gitu. Hadis ini katanya Syekh Ibnul Arabi, meskipun tidak sampai ke derajatnya hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati Imam Bukhari sama Imam Muslim, tapi fa inna makna'u sahih, pengertian hadis ini dianggap sahih karena menghimpun kejujuran dan bersaksi kebenaran, nasihati makhluk dan nuruti perintahnya Allah yang datang dari lisan Rasulullah SAW. Yang jelas yang dimaksud hadis ini bukan pedagang-pedagang yang dilaknat itu, yang mengatakan sesuatunya selalu bohong, selalu riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba itu berarti imbuhan, lebih. Nah, kayak kemarin ada yang tanya, kalau misal tukar uang dengan uang itu apakah masuk jual beli? Ya termasuk, namanya jual beli uang. Biasanya lebaran kita sering kan menjumpai orang yang tukar uang receh, uang 2000-an, uang 5000-an karena mau ngasih anak kecil-kecil yang berkunjung ke rumahnya. Kita bayarnya 110, tapi dikasih uang 100.000. Atau kita bayar 100.000 tapi dikasih uang receh 90.000. Berarti ada imbuhannya, ada lebihnya, lebih 10.000. Ini namanya riba. Kalau ingin tidak dosa, harus diilmoni syariat. Lebihnya ini diniati hadiah. Namanya hadiah berarti ucapan terima kasih, karena sudah memberikan fasilitas, karena sudah meringankan beban kita. Kita kalau langsung tukar uang receh kan susah nyari uang receh. Tapi gara-gara ada orang yang menawarkan, ada uang 2000-an tapi 100.000. 100.000 tapi bayarnya harus 110. Nah, yang 10.000-nya kan riba ini. 10.000-nya kalau tidak dosa, kalau pingin tidak dosa diniati hadiah.
diniati hadiah atau hibah. Hibah itu pemberian murni, harus diikhlaskan seperti itu. Kalau kita tidak diniati hadiah maka akan jadi riba. Yang punya uang receh sama yang nukar uang itu sama-sama dosa, kayak gitu. Perlu diilmukan hal-hal yang sering terjadi kepada kita itu. Jadi kalau tanya ilmu itu atau punya masalah ilmu itu jangan bertindak dulu sebelum kita bertanya. Kadang ada kan setelah melakukan baru tanya hukumnya. Ini susah yang jawab itu. Susah yang jawab. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, mau bertindak, sebelum bertindak itu kalau memang kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukumnya, tanya dulu. Takut salah niat, salah melakukan transaksi kan. Jangan sesudah melakukan transaksi baru tanya hukumnya. Ini yang ngasih hukum susah yang berfatwa ini. Nah, itu jangan seperti itu. Itu sering kan terjadi ke setiap lebaran. Intinya semua pedagang yang jujur itu derajatnya tinggi. Nah, didukung ada banyak hadis yang berkenaan dengan itu. Ada yang lafadznya ma'asyuhada saja, ada yang lafadznya at-tajirus soduq al-amin ma'an nabiin wa siddiqin wa syuhada. Derajatnya besok posisinya sama kayak para nabi. Nabi ini manusia yang derajatnya tinggi, para nabi, para siddiqin dan syuhada. Ada yang lagi lafadznya bimunazzalatis syahid indallah ta'ala yaumil qiyamah. Posisinya ketika dia masuk surga nanti kumpul bersama orang yang mati syahid dalam membela agama Islam ketika perang. Orang Palestina itu mati syahid yang mati. Karena yang diperangi jelas, kalau perang sesama Islamnya tidak bisa langsung dikatakan syahid. Itu namanya pembunuhan yang haram. Awwalu may yadkhulul jannah at-tajirus shadiq. Ada lafadznya gini. Orang pertama yang Allah izini masuk surga adalah pedagang yang sangat jujur. Ada lafadznya at-tajirus shadiq tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur itu di bawah naungan aras kelak di hari kiamat. Ada lafadznya terakhir at-tajirus shadiq la yuhjab min abwabil jannah. Pedagang yang sangat jujur itu tidak dihalang-halangi untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Suruh milih lewat pintu mana saja. Kenapa kok lafadznya pedagang? Nabi kok nerangkan masalah pedagang? Karena Kanjeng Nabi sendiri pedagang. Nabi dulu yang jelas kita tahu semua nas Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi itu Allah takdir yatim, ditinggal mati bapaknya. Ada ulama yang bilang 2 bulan sebelum lahir ke dunia bapaknya meninggal. Ada yang bilang 2 bulan sesudah lahir ke dunia ayahnya Rasulullah meninggal. Ada yang bilang usia kandungan baru dapat 2 bulan ayahnya meninggal. Kayak gitu. Yang jelas Kanjeng Nabi itu yatim. Nabi itu tidak pernah ketemu langsung ayahandanya. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Usia anak kelas TK besar ya, kelas TK 6 tahun ibunya. Jadi Nabi kita itu yatim piatu. Nah, akhirnya hak asuhnya karena ayah tidak ada, hak asuhnya diasuh oleh kakek karena kakeknya masih hidup, Sayyid Abdul Muthalib. Usia 8 tahun pengasuhnya meninggal dunia. Kakeknya meninggal, yaitu Abdul Muthalib ini meninggal dunia. Baru diasuh oleh pamannya atau adiknya Abah yang bernama Abu Thalib atau ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diasuh Abu Thalib sampai yang menikahkan Rasulullah pun itu pamannya yang biayai, yang ngeragati lah bahasa sekarang. Abu Thalib mulai usia 8 tahun sampai usia 52. Kanjeng Nabi nikah usia berapa? 25 tahun. Itu yang menikahkan bukan orang tuanya sendiri, yang membiayai juga bukan orang tuanya sendiri. Biaya dibantu paman dan dibantu calon istri. Makanya dalam kisah itu Siti Khadijah ini
Nah, kan Kanjeng Nabi itu karyawannya Siti Khadijah, yang jual kan dagangannya Siti Khadijah, masih perjakanya. Bahkan di kitab Al-Busyra karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki menceritakan kisah itu. Siti Khadijah ini sama guru ngajinya yang bernama Waraqah bin Naufal suruh melamar Rasulullah ketika Kanjeng Nabi usianya 20. Khadijah, karyawanmu yang bernama Muhammad itu ciri-cirinya cocok dengan kitab yang kita pelajari. Kayaknya dia yang akan jadi nabi akhir zaman. Beruntung sekali wanita yang dapat suami itu, karena dari rahimnya nanti lahir anak cucu dari nabi akhir zaman. Nah, Siti Khadijah itu suruh nikahi Rasulullah, suruh melamar Kanjeng Nabi di usia Kanjeng Nabi masih 20 tahun. Tapi baru sukses, baru berhasil ketika Kanjeng Nabi usianya 25. Ini Siti Khadijah nyuruh pembantunya, suruh tanya, Muhammad, apakah kamu tidak ingin nikah? Ini dia pingin, terus kenapa kamu kok tidak nikah? Itu ditanyai sama pembantunya Siti Khadijah. Jawabannya Kanjeng Nabi ini sangat menyedihkan. Saya tidak punya modal, saya tidak punya biaya nikah. Maunya mau, tapi modal untuk nikah tidak ada. Kanjeng Nabi hidupnya seperti itu. Yang jadi umatnya kaya-kaya, apa tidak malu? Tidak ada modal. Akhirnya si pembantu Siti Khadijah itu jawab, mau nggak kamu saya tawari wanita yang cantik dan kaya raya. Kamu tidak usah modal, Les. Yang modal ini kayak istrimu. Mau nggak? Siapa orang yang kamu maksud? Katanya Kanjeng Nabi. Yang jawab Khadijah. Itu terus Kanjeng Nabi setelah dapat info seperti itu, karena bosnya ini, juragannya ini yang melamar Siti Khadijah sama Rasulullah itu selisih usianya itu. Siti Khadijah 40, Kanjeng Nabi 25. Berarti sisi berapa tahun? 15 tahun. Kanjeng Nabi pamit ke wali asuhnya yang ngasuh mulai kecil. Bilang ke pamannya, Abu Thalib, saya dilamar bos saya, ibaratkan Ferry kan gitu. Bos saya perempuan cantik kaya, saya dilamar mau diajak nikah, gimana? Akhirnya direstui sama pamannya, akhirnya dipinang, dilamar. Yang ngantarkan yang ring-iring manten bahasa sekarang itu Abu Thalib, Abu Lahab, semua pamannya ikut, termasuk Sayyidina Hamzah. Sebelum Abu Thalib jadi musuhnya, itu sempat ring-iring manten. Usia 25. Kanjeng Nabi dilantik menjadi Rasul usia berapa? 40. Nikah usia berapa? 25. Jadi paman-paman atau tetangga-tetangga sebelum memusuhi Kanjeng Nabi, karena Nabi masih belum mengaku jadi Rasul dan masih belum dilantik memang. Nah, usia 25 tahun nikah. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan Nabi kita itu jadi kuli, jadi karyawan. Pernah mengembalakan kambing, tukang angon kambing. Pernah jadi karyawannya Siti Khadijah, menjualkan dagangan Siti Khadijah bersama pamannya Abu Thalib. 2 kali ke Syam bersama pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Ini laki-laki. Maisarah di Arab itu nama laki-laki. Kalau Maisarah di Indonesia yang nama perempuan. Siti Khadijah ini masih kepo dengan sosok Nabi Muhammad, karena dia mempelajari kitab Injil dari Waraqah bin Naufal. Injil yang orsinil, yang masih belum dirubah jadi Bible, jadi perjanjian baru, masih orsinil. Itu di situ disebutkan Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Nabi Isa Al-Masih ini diutus oleh Allah untuk visi misinya mubasyiran birasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, untuk memberitahu, memberi kabar bahagia bahwasanya Nabi akhir zaman sesudah Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit, nabinya adalah Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Yang ditulis di Taurat, di Injil itu Ahmad, bukan Muhammad. Tapi ciri-cirinya karyawan Siti Khadijah yang bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini persis dengan yang di kitab. Jadi Siti Khadijah masih ragu-ragu, tapi namanya mirip, hampir sama tapi beda kan, Ahmad sama Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah menyuruh Nabi Muhammad membawa dagangannya ke Syam, negeri Syam.
Dulu namanya Syam. Syam dulu ini sekarang jadi beberapa negara. Syam di zaman Kanjeng Nabi, kalau Syam sekarang hanya Suriah, negara Suriah. Tapi Syam dulu tuh Suriah masuk, Jordan masuk, Palestina masuk, Lebanon masuk. Itu jadi 4 negara. Nabi membawa dagangan ke negeri Syam. Nah, sesampai di sana dijumpai ada salah seorang pendeta yang tahu Injil, yang tahu Taurat asli sebelum dirubah kitab suci itu, yang bernama pendeta Bahira. Bahira itu langsung ngerti melihat sosok Nabi Muhammad yang selalu dinaungi awan kemanapun pergi. Tanya ke pamannya Abu Thalib, itu siapanya jenengan itu, pemuda itu? Itu anak saya, katanya Abu Thalib. Nggak, bohong jenengan. Lu kok bohong sih? Iya, saya tahu itu bukan anaknya jenengan. Kok bisa gitu? Anak-anak itu kelak akan jadi nabi akhir zaman, nabi penutup seluruh nabi yang jumlahnya 124.000. Nabi paling akhir itu yang jelas bukan anaknya jenengan. Loh, kamu kok tahu? Jujur aja, nggak usah bohong ke saya, katanya Bahira. Siapa sebenarnya anak itu? Itu ponakan saya, anaknya kakak saya, namanya Abdullah. Meninggal dunia orang tuanya. Iya. Kamu kok tahu kalau itu bukan anak saya? Karena di kitab saya diterangkan Nabi akhir zaman itu yatim, tidak punya bapak. Kalau jenengan bilang punya bapak, bohong. Itu. Jadi bukan hanya di Al-Quran saja menyatakan Nabi itu ditakdir yatim. Di kitab Injil dan Taurat pun disebutkan Nabi akhir zaman itu yatim. Baru yatim piatu usia 6 tahun. Makanya di situ, karena Nabi kita Muhammad SAW ini seumur hidup tidak pernah mengabdikan diri kepada orang tuanya. Jadi kalau ada umatnya yang ngabdi kepada orang tua, Nabi sangat sayang, memintakan derajat istimewa bagi umat yang mengabdi. Ibaratkan gini nih bahasa gampangnya, Nabi itu iri kepada umatnya yang ngabdi kepada orang tuanya. Aku yang jadi nabimu belum pernah melakukan sesuatu yang kamu lakukan. Kamu ngabdi ke ibumu, kamu ngabdi ke bapakmu. Saya sendiri yang jadi nabimu tidak pernah seperti itu. Makanya rata-rata perintahnya Allah di Al-Quran suruh bakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Karena Nabi kita sendiri tidak pernah ngabdi ke orang tuanya. Jadi kalau ada anak yang ngabdi ke orang tuanya itu derajatnya istimewa. Karena Nabi sendiri yang meminta kepada Allah. Kalau Nabi yang minta, mau tidak mau, suka maupun tidak, tetap Allah kabulkan. Sayangnya Allah kepada sosok Nabi Muhammad SAW itu sama seperti sayangnya seorang suami kepada istrinya. Meskipun permintaan istri itu tidak cocok di hati suami, kalau istri yang minta, suka maupun tidak, tetap ingin dikabulkan. Kayak gitulah bahasa gampangnya. Kalau Nabi yang meminta kepada, ya Allah jangan kau masukkan neraka umatku yang itu, la ardo wahidun min ummati finnar. Saya tidak rela kalau satu saja umat saya masih tersisa di neraka. Saya sampai kapanpun tidak akan mau masuk ke surgamu sebelum tuntas umatku kau masukkan ke surga tanpa terkecuali yang ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Kalau sudah Nabi yang minta, pasti Allah kabulkan. Mau tidak mau. Kalau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Saya tidak asal ngomong, itu dasarnya Al-Quran. Gitu. Jadi Muhammad itu tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholat fardu, Islamnya KTP, kok kamu mau masukkan ke surga? Modalnya apa? Modalnya itu iman kepada jenengan dan iman kepada saya. Dia baca kalimat syahadat meskipun Islamnya KTP, dia mengakui jenengan sebagai Tuhan, saya sebagai Nabi. Akhirnya Nabi sujud menangis, akhirnya tetap dikabulkan. Jadi sejelek-jeleknya orang Islam tetap ujung-ujungnya masuk surga, meskipun ada yang masih transit ke neraka. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam itu terus abadi di neraka, itu tidak ada. Yang kholidina fiha abadan, yang langgeng abadi di neraka itu cuma orang kafir. Tidak ada.
Seperti itu sebenarnya. Jadi dari kejujuran sosok Nabi Muhammad sampai Siti Khadijah ini pingin jadi istrinya. Nabi Muhammad itu kalau jual beli itu tidak sama kayak kita. Kita banyak imbuhannya. Semisal jual sarung, nawarkan ke orang ditambah-tambahi. Ini khas kainnya bagus ini dari Amerika semisal. Ini kain katun yang sangat lembut, padahal bukan kain katun, masih bohongi. Nambah-nambahi. Ini benangnya benang batik luar biasa kan. Jual parfum kayak gitu. Ini asli bibit, ndak ada campuran alkohol sama absolutnya, ini murni misal. Padahal ada campuran. Namanya membohongi, bukan at-tajirus soduk ini. At-tajirul kadzib, banyak bohong. Ngimbu-ngimbui. Jadi dagangan kalau pingin barokah ya harus jujur. Mungkin kejujuran itu kalau kita ndak bohong hanya jual itu ndak apa-apa. Misal kita ngulaknya ya, kulaannya itu 100.000, lalu kita jual 150. Kita jualan apa? Baju. Kulaannya 100.000, lalu dijual 150. Langsung dikasih dijual 150. Terus orangnya langsung beli ke kita. Seperti itu, enggak ada kata-kata bohong. Baru kalau gini, yang konsumennya yang belinya ini bilang gini, ini berapa mas? Boleh nggak saya beli 120? Terus penjualnya ngomong, nggak dapat apa-apa saya mas, sepurane mas ya. Padahal dapat berapa kira-kira? 20.000, ngomong nggak dapat apa-apa. Ini penjual yang bohong. Wis ngene mas, jujur-jujuran, aku kulaannya 1.000. Kalau Kanjeng Nabi, saya kulaannya 100.000. Sampai badani piro? Bisa niru kayak gitu semisalan, enggak bohongi intinya. Saya jujur, kalau sampai nawar 100 saya enggak dapat apa-apa. Saya kulaannya 100.000, sampai kayak ibadi piro, saya belanjanya ke kota mas, masih ongkos bensin, sampai harus ngerti lah ya. Belanjanya saya kulaannya ke kota, sampai sendiri ke kota ya habis bensin 20.000. Sewajarnya lah, sepantasnya. Akhirnya dikasih 30, 130.000. Ngelindur kulaan malah. Ngelindur keturun. Ngelindur kulaan. Bolong. Sarungi bolong. Nah ini mumpung ingat bolong. Ketika ada cacat, ada aib kepada barang jualan kita, itu ada cacatnya, kita juga harus jujur. Ikhbarihi bima qoma alaih, memberitahu kulaannya berapa. Kalau semisal si konsumen tanya kulaannya berapa. Wa min aibin fihi, dan dari cacat yang terjadi di barang yang kita jual. Tidak boleh ditutup-tutupi. Jual motor, minusnya apa dia? Knalpotnya di dalamnya keropos misal. Jangan bilang knalpotnya masih utuh bagus ya. Akinya tidak soak, padahal soak akinya. Habis diseteren misal. Ayo harus jujur intinya. Intinya kalau pingin dagangan itu barokah ya harus jujur. Tidak boleh sampai bohongi, yang bohongi ya dosa. Kalau sudah melakukan hal yang haram dalam transaksi, ini tidak mungkin barokah. Jadi kesimpulan hadis ini, yang pertama, at-tajir alladzi yasduq fi tijaratihi wa yata'amal bil amanah. Seorang pedagang yang jujur dalam dagangnya, dalam bisnisnya, dan dia bertransaksi dengan amanah, dengan kepercayaan yang benar, yubarikullah fi tijaratihi. Allah akan membarokahi di dalam dagangannya. Usahanya semakin melesat, konsumennya bertambah, berdatangan dari arah mana saja, meskipun keuntungannya sedikit, 1000 kali 1 juta orangnya 1000 kali. Wa fuzu yaumil qiyamah bi munazzalati syuhada wasidikin. Di samping dagangannya barokah, dia kelak derajatnya di akhirat akan sama seperti orang yang mati syahid. Seperti itu. Jadi yang kedua, al-hasu ala sidqi wal amanah fi jamil umur. Kita dianjurkan sama Kanjeng Nabi
untuk selalu jujur dan amanah dalam segala sesuatu. Wa fi tijarah bil akhas, khususnya dalam urusan bisnis, dalam urusan dagang. Ma min nabiyyin illa walahu kasbun wa amal. Setiap nabi yang Allah utus semuanya itu bekerja, semuanya itu mencari mata pencaharian, semuanya kasab, semuanya nyambut gawe. Nah, anak Kanjeng Nabi nyambut gawe. Mulai Nabi Adam pun, Nabi Adam turun ke bumi jadi petani karena sajaratul huldi yang itu ditanam di bumi, akhirnya tumbuhnya gandum. Ada yang bilang tumbuhnya tin, ada yang bilang tumbuhnya itu jeruk dan macam-macam. Ada yang bilang tumbuhnya kurma. Banyak ulama tafsir mengenai itu. Jadi buah surga itu. Ada yang bilang gandum, tapi umumnya bilang gandum. Kayak anaknya Qabil itu juga petani gandum. Habil jadi pengembala kambing. Sampai Nabi Nuh nelayan, makanya ada banjir tufan, dakwanya di pinggir laut. Nabi Idris penjahit pakaian, bagian konveksi tekstil ya. Nabi Idris orang pertama yang nulis dengan kolam pena, awaluman yaktubu bil kolam itu Idris alaihissalam. Orang pertama yang nulis dengan pulpen itu Nabi Idris alaihissalam, yang nulis dengan pena. Orang pertama yang menjahit pakaian itu Nabi Idris. Nabi Daud pun juga membuat pakaian besi. Nabi Musa ya dagang. Nabi Musa juga nyari ikan jadi nelayan. Makanya umat-umatnya yang tidak ibadah di hari Sabtu tetap jaring ikan, tetap banjang, tetap mancing, itu dikutuk jadi kera di Al-Quran. Alladzina tadau fi sabti, orang yang melanggar mancing ikan di hari Sabtu. Kan umatnya Nabi Musa itu hari Sabtu itu suruh ibadah sama Allah. Kalau umatnya Nabi Isa hari Ahad, umatnya Nabi Muhammad hari Jumat, makanya salat Jumat. Dulu umatnya Nabi Musa yang hari Sabtu tidak ibadah, tetap kerja. Ketepatan karena umatnya rata-rata nelayan, yang tetap ke laut itu Allah kutuk jadi kera. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi kera semua yang kerja, yang tidak ibadah di hari Sabtu. Ini kerja, intinya kerja semua Nabi itu. Nabi Isa pun jadi dokter profesinya. Yubri'ul akmaha wal abras wa yuhyil mauta biidznillah. Bisa ngobati orang buta, bisa menyembuhkan orang kena penyakit baros, lepra, kusta, semacam kusta gitu. Yang dagingnya itu rontok, bukan tulang, tinggal tulang saja. Biasanya daging wajah sama daging tangan, jari-jari tangan. Itu orang yang kena kusta itu biasanya bulan muda kelihatan ganteng cantik, bulan tua itu kelihatan jelek. Biasanya wajahnya memerah terus menghitam, tangannya juga gitu. Nanti dagingnya yang rontok. Katanya Imam Ghazali, orang kena penyakit itu gara-gara menyetubuhi istrinya di saat istrinya datang bulan, di saat istrinya haid. Kalau enggak suaminya yang kena penyakit judam itu, anak yang terlahir itu nanti judam, kayak gitu. Itu nular judam. Makanya firro minal majdum firoroka minal asab. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit judam, sama seperti larimu ketika ketemu singa atau harimau. Itu berarti saking bahayanya. Orang tua saya dulu termasuk orang yang ketika hidupnya mandiin orang mati. Suatu saat ada mayit itu yang kena penyakit itu. Orang tua saya tidak mau. Akhirnya jadi fitnah. Keluarganya si mayit ini marah besar, tersinggung. Sudah minta maaf, tidak mau mandi karena penyakitnya bahaya. Hanya dimandikan keluarganya sendiri. Seperti itu. Bahaya penyakit judam itu bahaya. Bisa nular, bisa nular. Makanya kalau salaman dengan orang kena penyakit gitu ya, sebelum salaman ya kan sudah diajarin doanya sama Kanjeng Nabi penangkalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca 3 kali tidak nafas baru salaman. Orang yang kena penyakit COVID corona juga gitu. Kalau tidak nular, salamannya salaman gini semua kan pas COVID. Salaman gitu. Kayak salaman dengan orang yang najis ya. Jadi
sebelum salaman dengan orang yang kita khawatirkan nular penyakitnya, ya baca itu dulu. Baca itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mari baca bersama-sama biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Seperti itu. Dengan menyebut nama Allah, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang mana tidak akan mudharat, tidak akan berbahaya. Ma'asmihi, ketika nama Allah disebutkan, ketika nama Allah disandingkan, syai'un fil ardi wala fis sama', segala sesuatu yang berbahaya di langit maupun di bumi. Wa huwa samiul alim, Allah Maha tahu dan Maha mendengar doa kita. Itu doanya Kanjeng Nabi. Mulai kalau orang istiqomah baca ini, sehabis sholat fardu baca 3 kali, insya Allah ya bahaya-bahaya itu tidak akan menimpa kita, entah yang kelihatan mata ataupun yang enggak, gangguan gaib maupun gangguan dohir. Nah, kita mau dibegal orang, dirampok orang, baca itu. Kalau ingin ditambahi a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ada fitnah di kampung, orang memfitnah kita, gosip kita, padahal kita tidak melakukan hal itu. Nanti kalau kita ahli baca itu, fitnah ini akan balik ke orangnya. Yang awalnya satu kampung membenci kita, malah sebaliknya, orang yang memfitnah, yang gosip itu yang dibenci sekampung, balik ke orangnya sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikuti saya. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Baru itu 3 kali. Setelah baca itu 3 kali, baru baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Sampai guru saya mengatakan, ya, orang yang ahli baca itu semisal disandat orang itu, disihir orangnya, sihirnya itu balik ke yang nyihir. Semakin besar yang jin yang dia kirimkan, semakin besar pula senjata makan Tuhan. Itu orang yang nyihir kesetrum sendiri. Makanya istiqomahkan, tidak bisa sesekali kita baca. Ibaratkan pisau, semua amalan itu namanya pisau. Pisaunya bagus, terbuat dari baja semisal, tapi tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita asah, ya tidak tajam. Makanya punya wiritan apa saja, amalan apa saja, itu sering dibaca. Ketika sudah istiqomah landep. Kalau kita punya senjata tidak pernah kepake, tidak pernah diasah, ya tumpul, berkarat. Amalan kayak gitu digangsi. Suatu saat ada bahaya, tanpa kita maksud menolaknya, ditolak sendiri. Karena kita sering doa itu, secara otomatis nolak sendiri. Ibaratkan kita punya senjata sendiri tanpa kita sadari. Ada yang menangkiskan sendiri, yaitu Allah. Karena doa itu yang sering dibaca sama Rasulullah. Itu kan ada di Ratibul Haddad. Bahaya-bahaya apa saja, penyakit termasuk. Intinya bahaya yang berkenaan dengan makhluk Allah yang kelihatan mata maupun tidak. Sering baca itu, nanti orangnya sendiri yang apes. Meskipun kita tidak mendoakan jelek, orangnya sendiri yang apes. Ini semua rotib, entah itu rotib kubro, rotibul haddad, rotib atos, rotib istighosa, rotibnya Syekhona Holil, ada bacaan itu. Ada. Karena itu asli doanya Kanjeng Nabi, wiritannya Kanjeng Nabi. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali guys. 3 kali. Terus terakhir, biar dagangan kita sukses, bisnis kita sukses, usaha kita sukses, itu belajarlah istiqomah, baca surat Alam Nasroh berapa kali dulu? Masih ingat? 7. Loh, surat Alam Nasroh laka sadrak dibaca berapa kali? 10 kali. Man lazamaha akibat sholawatil khamsi hasolalahu taisir fil rizki wa taufiq fil ibadah.
orang yang istiqomah baca surat Alam Nasrah 10 kali sesudah sholat fardu, meskipun tidak pas sesudah salam, sesudah doanya sambil jalan atau sambil duduk-duduk sambil rebahan baca surat Alam Nasrah sesudah sholat fardu 10 kali, maka Allah mudahkan urusan rizkinya dan Allah tolong urusan ibadahnya, digampangkan urusan rizkinya, digampangkan urusan ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah walladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.